Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, mari terus kita tingkatkan. Peningkatan syukur ini yang kemudian Allah menjadikan kita menambah nikmat untuk kita, melengkapi nikmat untuk kita semuanya, sehingga menjadi satu pemicu untuk kita lebih semangat dalam meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sungguh sangat kita tunggu untuk syafaat beliau kelak. Berupaya dengan mengikuti ajarannya, mengikuti sunnahnya, kita berharap kelak diakui sebagai umat beliau, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diberikan syafaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kota kita Jombang ini sudah dikenal sebagai kota santri, kota beriman. Tetapi semakin tahun ini sungguh sangat menjauh dengan apa yang diidentikan dengan kota santri, kota beriman. Indikasinya antara lain di tahun 2022 atau 2023, pengadilan agama kita yang mengurusi terkait urusan sengketa keagamaan itu naik kelas. Dengan naiknya kelas status pengadilan agama itu menunjukkan juga semakin tingginya perkara masalah yang ada di lingkungan kita semuanya. Kemarin ketika ada rapat terbatas di kejaksaan juga mengatakan kejaksaan ini seharusnya sudah harus naik kelas. Sama dengan naik kelasnya kejaksaan itu menunjukkan semakin tingginya angka kejahatan yang ada di lingkungan kita. Disampaikan kurang lebih setahun lebih dari 600 perkara yang harus berujung kepada satu vonis pembuktian bahwa dia salah. Kalau 600 lebih berarti setiap hari ada 2 perkara yang harus diselesaikan. Ini yang ketangkap. Berarti kalau tidak ketangkap akan lebih banyak lagi. Apakah kondisi yang semacam ini harus kita biarkan? Maka kita harus bagaimana mengembalikan hidup kita, lingkungan kita kembali memedomani ajaran agama masing-masing, baik itu agama Islam atau yang agama non-Muslim pun mengembalikan jati diri kehidupannya kepada norma agama. Kalau kita sebagai seorang Muslim
Maka ukuran norma agama itu adalah mengembalikan hidup kita kepada nilai-nilai ajaran yang ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan sebagai guidance, buku petunjuk untuk mengantarkan kehidupan manusia agar hidupnya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu di antaranya pokok disebutkan dalam Al-Quran, aqimis sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Hendaknya engkau dirikan sholat dengan baik, laksanakan sholat dengan baik, karena sholat yang baik itu akan mengantarkan pribadi seseorang itu mempunyai jiwa yang peka anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan yang keji, perbuatan yang munkar, perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Maka pribadi-pribadi orang yang mau melaksanakan sholat yang baik itu akan peka dengan sesuatu yang dilarang oleh agama, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kemudian asal pokok sholat atau asal menggugurkan satu kewajiban? Ya tidak. Karena ayat-ayat semua Al-Quran itu pakainya agama itu harus diperjuangkan untuk tegaknya dilaksanakan itu dengan baik. Sehingga Rasulullah menyampaikan afdhalus sholat as-sholatu ala waqtiha. Ketika kita diperintahkan sholat, maka kapan melaksanakan sholat? Kata Rasul, sholat yang terbaik yang bisa kita persembahkan kepada Allah adalah manakala sholat itu kita laksanakan tepat pada waktunya. Berarti kita harus mempunyai kepekaan panggilan ketika ada dikumandangkan, bagaimana kita bergerak segera merespon apa yang menjadi panggilan Allah, yaitu untuk menunaikan ibadah sholat. Kemudian ditingkatkan kata Rasulullah, wa afdhalus sholat as-sholatu jamaah. Di samping tepat waktu, kalau bisa engkau laksanakan, engkau persembahkan sholat yang terbaik itu dengan berjamaah. Ini harus kemudian bagaimana kita mendidik, melakukan pembiasaan ini pada lingkungan terkecil kita masing-masing, lingkungan keluarga kita masing-masing, untuk menekan laju tindak kriminal, untuk menekan laju apa yang ada di pengadilan agama, konflik internal rumah tangga biar kuat kokoh rumah tangganya. Maka satu di antara solusinya adalah bagaimana orang itu mempunyai kepedulian dalam sholatnya. Sehingga beberapa ulama mengatakan, kalau ingin kau merubah hidup, maka perbaiki sholat kamu. Karena memang perkara sholat ini yang hanya sehari 5 kali dihitung-hitung ya ringan, tetapi ini tidak bisa kemudian dilakukan secara spontan. Butuh pembiasaan, butuh pelatihan yang sejak dini harus kita lakukan. Rasulullah mengatakan, muru auladakum bisolat idza balagha sab'a sinin. Hendaknya anak itu sudah dilakukan pembiasaan sholat ketika usia 7 tahun. Usia 7 tahun sudah mulai didorong, dilatih, diajak untuk melaksanakan sholat. Meskipun mungkin di musola, di masjid dia ramai, dia tidak masalah, kan masih ada anak.
Tetapi kemudian wadribuhum idza balagha asyra sinin, maka berilah punishment, sanksi manakala usia 10 tahun diajak sholat sudah tidak mau, diajak sholat lari, dikasih sanksi, sudah mulai diberikan punishment. Sebab apa? Karena usia 10 tahun ini adalah usia menghadapi menuju usia balik, yaitu usia balik itu adalah usia di mana mulai diterapkan hukum agama untuk masing-masing orang tersebut. Ketika sebelum usia balik dia tidak sholat, mungkin tidak ada efek dosa, tapi ketika sudah balik maka berlaku hukum. Ketika dia tidak melaksanakan, dia kena punishment, yang namanya dosa. Ketika dia melaksanakan, maka gugur satu kewajiban dengan imbal pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sejak dini, tidak bisa kemudian wis nakal di protokol Islam. Kalau tua tobat, kalau tua sholat, tidak bisa. Karena itu bangunan yang dibangun sejak dini. Sebegitunya jika Rasulullah menyampaikan as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama, fondasi hidup sokok bumi yang harus dibangun, dicarikan yang terbaik. Tidak ada rumah itu kemudian tiang-tiangnya itu asal-asalan. Kalau dulu orang bikin rumah, maka sokok bulunya dijadikan kayu yang terbaik, kayu yang kuat, yang akan menopang rangkaian rumah yang lainnya. Dia akan menopang dindingnya, dia akan menopang usuk rek dan gentengnya, maka jadinya kuat. Kita berharap rumah tangga bangunannya selalu tinggi, tapi tidak memperhatikan seberapa kokoh sokok bulu tiang rumah tangga yang kita bangun. Dia tidak pernah memberikan contoh sholat yang baik sebagai sosok suami kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Maka jangan berharap kemudian memasang banyak aksesoris kehidupan tanpa harus memperdulikan ibadah sholat. Pasti hidup ini ada problem, pasti hidup ini ada ujian. Orang tidak akan bisa lepas dari ujian yang Allah berikan, karena Allah butuh seberapa orang itu serius untuk mau meningkatkan keimanannya, maka butuh ujian. Sehingga Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ketika engkau mendapatkan satu ujian, mendapatkan kesempatan untuk menaikkan grade kita dengan diberikan ujian sama Allah, maka kita disuruh minta tolong dengan membangun kesabaran, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan kemudian kita memperbaiki kualitas sholat kita. Hanya dengan itu ujian yang Allah berikan akan bisa tersolusikan. Dengan sabar dan sholat yang baik itulah Allah akan memberikan jalan keluar atas masalah kehidupan yang kita hadapi. Akan bisa menjadikan sholat itu membentuk karakter diri kita masing-masing. Nah, ini yang harus kemudian kita bangun untuk menurunkan angka kriminalitas, angka konflik dalam rumah tangga adalah dengan memperbaiki sholat. Jika ingin merubah hidupmu, maka rubahlah kualitas sholat kamu, tingkatkanlah kualitas sholat kamu. Ini yang kemudian harus kita jalankan.
Man hafadha as-shalawati lahu nuran. Ketika kita mau menjaga sholat kita, ketika kita mau meningkatkan kualitas sholat kita, lahu nuran, maka dia akan mendapatkan secercah cahaya kehidupan dari Allah yang mengatakan pada kebaikan. Hidup ini kita gelap, maka butuh penerang. Penerangnya antara dengan kita memperdulikan sholat kita meningkatkan kualitas sholat kita. Wa burhana, dan kita akan menemukan menjadi satu teman kehidupan kita untuk mengantarkan hidup ini menjadi lebih baik. Wa najatan yaumil qiyamah. Kalau orang itu bisa sukses di yaumil qiyamah, pasti hidupnya di dunia sukses. Sukses dengan standar adalah agama. Ketika agamanya baik, maka hidup dunia pun akan bisa diraih. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini menjadi doa sapu jagat. Jika ketika engkau menginginkan hidup di dunia itu sukses, maka hendaknya memperdulikan nilai-nilai agama, khususnya sholat kita semakin baik, semakin baik. Maka dengan sholat yang baik itu mengantarkan hidup dunia hasanah, maka pasti kehidupan akhirat pun kita akan sukses. Kehidupan akan jadi kehidupan akhirat yang baik, hasanah, wakil adzabannar, akan dijaga Allah dari api neraka. Karena itu mari kesempatan kita diberikan kehidupan, nikmat sehat, nikmat iman yang Allah berkatkan pada diri kita, terus kita tumbuh kembangkan. Kita pupuk dengan amal ibadah, amal soleh yang baik. Semoga dengan peningkatan kualitas hidup, meningkatkan kualitas sholat kita, maka meningkatkan kualitas hidup kita, lingkungan terkecil kita, keluarga kita akan bisa selamat, anak kita akan menjadi satu generasi yang berkualitas, dan itulah sumbangsi kita yang terbaik untuk negara, yakni menghadirkan, menciptakan generasi yang berkualitas untuk bangsa dan negara kita cintai ini. Moga-moga benar-benar menjadikan keluarga kita satu keluarga yang sakinah, anak-anak kita semuanya dan anak yang solihah yang kemudian mampu membahagiakan kita sebagai orang tua, yang bisa berbakti untuk orang tua, yang menjadikan mereka mulia di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.